Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu Fitriani, Nur Kasmiranti, dan Musmulyadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi perbedaan individual peserta didik. Pada proses pembelajaran, guru baik dalam merencanakan, melaksanakan, hingga melakukan evaluasi pembelajaran dan mengulangi siklus tersebut terus-menerus harus memberi perhatian pada aspek-aspek yang menyangkut peserta didik. Aspek-aspek menyangkut siswa tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan karena adanya perubahan pada masing-masing aspek sangat mempengaruhi pembelajaran. Hal-hal yang diperhatikan mengenai peserta didik bukan hanya secara umum dalam kelompok atau tingkatan belajar, namun juga perlu memperhatikan dari masing-masing individu peserta didik. Karena dengan memperhatikan masing-masing individu, siswa barulah dapat diambil kesimpulan umum mengenai kemampuan belajar sebuah kelompok atau tingkatan belajar peserta didik. Adapun pengertian perbedaan individual. Apa sih perbedaan individual? Perbedaan individual adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan siswa karena adanya perbedaan individual. Ada 6 perbedaan individual yang ada pada peserta didik atau siswa, yaitu 1. Perkembangan intelektual, 2. Kemampuan berbahasa, 3. Latar belakang pengalaman, 4. Gaya belajar, 5. Bakat dan minat, 6. Kepribadian. 1. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual merupakan daya upaya atau potensi untuk memahami sesuatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir atau bertindak secara abstrak. Kesanggupan mental untuk memahami, mengamati, menghubungkan suatu kemampuan secara efektif. 2. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa, lebih tepatnya lagi komunikasi. Komunikasi atau berbahasa di sini bukan hanya hubungan interaksi antara guru dengan murid saja, namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran yang terlibat lainnya. 3. Latar belakang pengalaman. Latar belakang pengalaman, siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya, bukan hanya dalam hal materi, namun juga gaya belajar, metode pengajaran, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pembelajaran. 4. Gaya belajar. Peserta didik 1 tentu memiliki gaya dan kemampuan belajar favorit, dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari, bukan hanya dalam kebiasaan namun juga dalam kondisi tertentu. Misalnya, seorang siswa lebih mampu belajar dalam keadaan yang tenang dan hening, sehingga mampu mempercepat pemahaman materi. 5. Bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dalam diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Misal, seorang siswa lebih mampu untuk mempelajari pelajaran matematika, ini adalah bakat, atau siswa sangat menyukai pelajaran praktik fisika, ini adalah minat. 6. Kepribadian. Kepribadian merupakan reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara-cara mengajar yang dilakukan guru. Kepribadian ini juga sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik. Sifat yang pemalu misalnya, biasanya akan lebih pasif untuk terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen pembelajaran terutama dengan guru.
Nah, di slide ini ada beberapa hal berikut perbedaan yang lainnya, yaitu perbedaan individual peserta didik. Yang pertama adalah perbedaan fisik. Nah, pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik ini terjadi sejak masa anak-anak sampai usia lanjut. Pertumbuhan fisik meliputi ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama itu disebut primer, dan ciri kelamin kedua sekunder, sampai penurunan kondisi fisik. Nah, perbedaan fisik itu ada untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik perempuan. Yang pertama adalah seperti pertumbuhan payudara, pembesaran pinggul, pertumbuhan tinggi badan, menstruasi, dan lebih mandiri secara fisik, lebih tenang, lebih menyukai permainan yang lebih tenang, otak kanan dan otak kiri berkembang lebih kuat, dan lebih peka terhadap rasa sakit. Sedangkan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik laki-laki itu adalah perubahan suara, tumbuh kumis atau jenggot, pertumbuhan tinggi badan, membutuhkan perhatian lebih banyak, perkembangan fisik lebih lambat, lebih menyukai permainan dinamis, dan otak kiri berkembang lebih cepat, lebih agresif, kurang peka terhadap rasa sakit. Nah, untuk itu perkembangan fisik pada anak dan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain itu adalah keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, dan bentuk tubuh. Nah, yang kedua adalah perbedaan inteligensi. Di slide ini ada beberapa 4 pendapat untuk pengertian inteligensi. Yang saya sebutkan hanya beberapa, yaitu menurut P. Arman pada tahun 2008, inteligensi adalah kemampuan umum untuk berpikir dan mempertimbangkan. Sedangkan menurut Truston pada tahun 1947, kecerdasan terdiri dari kemampuan verbal, numerik, kefasihan berbicara, visualisasi ruang, ingatan asosiatif, dan kecepatan perspektual. Perbedaan kecerdasan itu membutuhkan perbedaan stimulasi yang tepat dalam pembelajaran, yaitu kecerdasan bukan merupakan perilaku tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai perilaku dan kemampuan. Nah, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu internal, eksternal. Untuk internal itu adalah keturunan, kesehatan, dan minat dan bakat. Sedangkan eksternal adalah urutan kelahiran dan jarak waktu kelahiran. Yang ketiga adalah perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar itu cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar itu tidak menjamin seseorang menjadi lebih pandai ataupun pintar. Pengenalan terhadap gaya belajar dapat membantu seseorang menemukan cara belajar yang lebih efektif. Jadi ada 3 perbedaan hal lainnya, yaitu perbedaan fisik, perbedaan inteligensi, dan perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.